Hari ini kita akan membahas video review dari Briadera yang berjudul dengan 10 mitos fat loss. Video ini ternyata cukup panjang, jadi maka saya dibagi dua, dan ini adalah part 2 dari 10 mitos fat loss. Apa saja 10 mitos fat loss yang diulas oleh Briadera ini? Yuk mari kita simak videonya yang sudah kita sematkan teks bahasa Indonesianya. Ya, yang keenam adalah gemuk kita adalah genetik. Kita paling senang menyalahkan. Nah, ini adalah budaya mentalitas kita ya. Ingat sekali lagi teman-teman sekalian, orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain, mudah dan murah. Orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri. Sedikit lebih mahal, kita harus jatuh dulu. Tapi orang bodoh tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri, karena sesungguhnya tidak ada orang bodoh. Tapi kenapa disebut bodoh? Karena dia bilang yang salah orang lain, kenapa harus saya yang perbaikinya. Nah, membayangkan kalau tiap kali kita gemuk, kita salahkannya siapa? Orang tua kita, bapak kita, ibu kita, genetik, atau mungkin tukang bakso di depan rumah kita yang kita salahkan dan sebagainya. Jawabannya sekali lagi teman-teman sekalian, apalagi dengan kondisi hari ini ya, dengan narasi yang terjadi hari ini, kalau dulu orang sakit itu kan karena apa? Karena ulah perilakunya, mungkin masih merokok, mungkin makan sembarangan, gulanya berlebihan, mungkin karena kurang olahraga, mungkin karena mengkonsumsikan alkohol. Tapi kalau hari ini kita dapat satu narasi baru untuk bilang bahwa yang salah adalah orang lain, karena orang lain masih berkumpul, orang lain masih keluar rumah dan sebagainya, seolah-olah nasib kesehatan kita serahkan kepada perilaku orang lain. Nah, hal inilah yang teman-teman bisa lihat, sesuatu game yang harus kita mainkan, tapi ujungnya kita nggak akan pernah menang, karena nasib daripada perasaan kita itu sesungguhnya bukan di tangan perilaku orang lain. Makanya kenapa kondisi ini akan terus berlangsung, apalagi dengan teman-teman saling menyalahkan ya. Ya kalau istilahnya bayangkan kalau dulu ada namanya body shaming, menyalahkan orang gemuk gitu, ini apa ya. Kalau sekarang itu yang disebut namanya social shaming. Seolah-olah oh kok kamu masih gitu, kok kamu masih gini dan sebagainya. Nah, fondasi ini adalah sebuah fondasi yang rapuh. Karena apa? Karena terjadi perlawanan hati. Yuk, kita sama-sama kembalikan ke diri kita sendiri masing-masing. Nasib kesehatan kita di tangan kita sendiri, ya. Jadi, ulah perilaku kita yang harus kita rubah. Jadi, kalau berbicara gemuk keturunan itu biasanya keturunan karena apa? Keturunan karena habitual. Biasanya ibunya makannya sembarangan, bapaknya makan sembarangan, otomatis anaknya makannya sembarangan. Makanya kenapa saya sering katakan, kalau berbicara Tuturi Handayani itu mengajar dengan mencontoh, ya, sama juga menuntun dari belakang, itu hanya lebih kepada mengajarkan kepada teman-teman sekalian adalah kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Jadi cara yang paling mudah adalah, kembali lagi adalah kalau kita parenting kepada anak kita harus parenting terhadap diri kita sendiri dulu. Jadi sebelum mengajarkan kepada orang lain tentang pola hidup sehat, yuk kita terapkan ke diri kita dulu, sebelum nanti kita bisa saling berbagi, ya. Ketujuh yaitu adalah udah tua, takut dia latihan beban gitu, atau bahkan takut olahraga karena dianggap bahwa akan membuat badannya menjadi lebih berat lagi kerjanya. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi teman-teman sekalian, justru semakin usia semakin meningkat, kebutuhan kita untuk berolahraga semakin lebih tinggi. Ingat teman-teman sekali lagi yang tadi saya katakan ya, yang berbicara daripada yang namanya air, organ, tulang, otot, dan lemak. Semakin umur kita 30 tahun ke atas, biasanya ada kecenderungan otot kita turun kurang lebih sekitar 1%, gara-gara nggak dilatih. Ketika umurnya udah kayak saya, udah hampir 51 tahun, terjadi penurunan 21%. Nah, otomatis tulangnya jadi berpengaruh nggak? Berpengaruh. Geraknya berpengaruh nggak? Berpengaruh. Ketika geraknya berpengaruh, ketika kita lambat, nggak melakukan berbagai aktivitas, otomatis. Nah, sekarang pertanyaan saya, makanan yang berlebihan yang kita konsumsikan akhirnya disimpan di dalam sel lemak, dan dia yang akan menjadi cerminan atau display daripada kualitas kesehatan kita. Kenapa? Karena di sana akhirnya muncul yang disebut dengan namanya metabolic syndrome. Apa aja yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Tekanan darahnya naik gak? Naik. Gula darahnya naik gak? Naik. Kolesterolnya naik gak? Naik. Trigliseridnya naik gak? Naik. Semuanya terjadi gara-gara apa? Gara-gara terjadi yang namanya sel yang tidak sensitif lagi terhadap insulin, gara-gara mulai dari makannya, dan kedua ototnya nggak pernah dilatih, karena otot adalah sebenarnya tempat pembuangan gula terbesar di badan kita. Bahkan gara-gara rajin ototnya dilatih, semakin tua justru kita bisa mengaktifasi yang namanya insulin reseptor di badan kita, sehingga jadi gulanya bisa dipakai langsung oleh si ototnya tanpa harus memaksa tubuh untuk memproduksi insulin lebih banyak lagi. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi sekali lagi, justru semakin tua harus semakin rajin olahraga, ya. Ototnya semakin kencang, tulangnya semakin kuat. Tulangnya semakin kuat, aktivitasnya semakin tinggi, ya. Lalu yang ke-8, katanya kalau kurus itu harus lari, katanya ya. Apalagi udah tua disuruh lari tambah bingung lagi ya. Pada dasarnya sebenarnya aktivitas lari itu masuk dalam aktivitas yang dikenal dengan namanya aktivitas cardiovascular exercise. Terbagi atas berapa aja teman-teman? Terbagi atas 3, bisa di outdoor, bisa di indoor, atau bisa yang namanya terorganisir.
Seperti apa? Grup-grup exercise dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat kadang-kadang di video, di mana kadang-kadang teman belajar sendiri lalu ngikutin bersama. Teman-teman bisa pilih berbagai aktivitasnya. Indikator daripada cardio exercise yaitu adalah yang disebut namanya MHR, maksimal detak nadi kita per menit. Rumusnya adalah berapa? 220 dikurangi umur kita. Nah, kalau mau bakar lemak di sekitar antara 60-80% maksimal detak nadi kita per menit. Ini berdasarkan secara teori. Tapi intinya sekali lagi, kalau seandainya mau kurus, di satu sisi kita melakukan cardio exercise boleh, tapi harus dikombinasikan dengan apa? Dengan latihan beban, ya, karena latihan beban nanti hubungannya dengan metabolisme dalam tubuh kita, karena otot lean body mass LBM semakin kita rajin latihan, maka itu akan berpengaruh kepada jatah makan kita. Jadi basal metabolic rate kita berhubungan dengan banyaknya otot yang kita miliki. Kardio melatih kekuatan otot jantung, bagus gak? Bagus, tapi bukan satu-satunya, ya. Lalu yang ke-9, say no to lemak katanya. Nah, lemak kadang-kadang sering dijadikan sebagai penjahat. Nah, teman-teman ingat ya, sekali lagi ya, di dunia Aderai, teman-teman juga udah belajar berbagai jenis lemak yang mana aja teman-teman lihat ya. Ada yang namanya omega 3-nya, kalau bisa harus lebih tinggi daripada omega 6. Yang natural atau yang alami harus lebih baik daripada yang proses. Kalau proses itu biasanya pemanasannya tinggi, sehingga terjadi yang namanya, kalau istilahnya, makanannya itu menjadi rusak, ya, damaging gara-gara proses tersebut, sehingga akhirnya terjadi yang namanya apa? Terjadi yang namanya inflamasi. Nah, makanya kenapa ini pasti pro-inflamasi yang ini. Kalau yang ini anti-inflamasi, ya. Jadi oleh sebab itu pilihlah sumber lemak yang baik, dengan catatan kalau konsumsi lemaknya tinggi, berarti yang harus rendah adalah apa? Karbohidratnya. Paham ya teman-teman ya? Jadi bukannya lemak justru malah membantu kita untuk membakar lemak, bukannya kita hindari. Kenapa? Karena sumber lemak sendiri sangat baik bagi tubuh kita. Karena makanya kenapa disebut essential fatty acids, it's essential buat badan kita, it's necessary for life. Jadi termasuk juga buat pembentukan kolesterol dan sebagainya. Jadi kepentingan lemak itu begitu besarnya, banyak ya. Nomor 10, teman-teman sekalian, ini yang tadi saya katakan sama teman-teman ya. Ayo apa? Kita selalu punya keyakinan seolah-olah bahwa nanti akan ada yang menolong nasib kita. Sekali lagi, nasib kita bersyukur kalau ada yang nolong, tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita diarahkan untuk, misalnya, kalau mau sehat harus makan obat 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, dan ketika nanti kita harus hidup dengan konsekuensinya, kira-kira jawabannya nanti ada gak? Tidak ada garansi jaminan daripada orang lain. Garansi jaminan itu harus dari diri kita sendiri, ya. Kita tidak mau menyerahkan nasib keuangan kita pada orang lain, makanya kenapa teman-teman berusaha untuk mandiri, cerdas dalam hal keuangan. Begitupun juga dalam hal kesehatan teman-teman sekalian, ya. Bersyukur kalau ada yang bantu, tapi sekali lagi, nasib kesehatan kita itu ada di tangan diri kita sendiri. Sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Oleh sebab itu, mumpung kita masih sehat teman-teman sekalian, yuk kita belajar tentang sehat. Jangan ignorance terhadap sehat, bukan hal yang bijaksana teman-teman. Jadi ketidakpedulian kita akan sehat karena beranggapan badan begitu cerdas sehingga kita pun gak akan kenapa-napa, tapi pada kenyataannya teman-teman nanti akan terkaget-kaget ketika apa? Ketika kita salah langkah dalam urusan sehat. Sehat itu bukan masalah soal siapa mayoritas yang mendukung kita akan ikut ke sana. Ini lebih kepada apa yang kita rasakan sendiri teman-teman sekalian. Jadi sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada organ tubuh kita. Semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa sehat adalah pilihan hidup kita? Jadi Anda bebas memilih gaya hidup seperti apa, dan Anda bebas memilih makanan apa yang Anda konsumsi, tapi Anda tidak bebas dari konsekuensinya. Jadi Anda mau pingin enak di depan atau di belakang, itu pilihan Anda. Setelah itu, kita tidak mungkin membayar orang melakukan push up, pull up, squat, tetapi kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melakukan sendiri untuk mendapatkan ototnya. Kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata juga dipengaruhi oleh kekuatan fisik. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala tantangan dalam hidup kita dan segala masalah dalam hidup kita. Saya Joe Poafu bersama Bina Genet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Bina Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.